Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Kalisa dari kelas 11-2 dengan guru pembimbing Ibu Khadilah Rasih SPD GR MPD. Di sini saya akan menjelaskan kadar zat dalam senyawa, yaitu persen massa, persen volume, dan molaritas. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang persen massa. Pengertian persen massa. Persen massa adalah massa unsur atau zat terlarut dibagi dengan massa senyawa atau zat terlarut. Hasilnya dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persen. Jawaban akhir diberikan sebagai persen. Persen massa menyatakan massa suatu zat yang terdapat dalam 100 bagian massa campuran. Persen massa dengan rumus umum yaitu persen M atau M sama dengan massa terlarut dibagi massa total dikali 100%. Di sini saya mempunyai contoh soal persen massa. Nah, soalnya yaitu misalkan Anda ingin mengetahui kadar gula C12, H22, dan O11 dalam cairan yang telah dilarutkan. Dengan massa gula C12, H22, O11 sama dengan 25 gram. Dan mempunyai massa air H2O sama dengan 100 gram. Ditanya kadar gula dalam cairan. Nah, di sini kita masukkan sesuai rumus yang telah kita ketahui tadi, yaitu kadar gula sama dengan massa gula per total massa cairan dikali 100%. Kita substitusikan nilai-nilai yang ada di soal tadi ke rumus yang telah kita punya. Nah, kadar gula sama dengan 25 gram per 125 gram dikali 100% sama dengan 20%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan persen volume. Pengertian persen volume. Volume atau persentase volume adalah ukuran konsentrasi suatu zat dalam larutan. Hal ini dinyatakan sebagai rasio volume zat terlarut terhadap volume total larutan dikalikan dengan 100. Persen volume menyatakan volume zat yang terdapat dalam 100 bagian volume campuran. Rumus umum dari persen volume yaitu persen M per M sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikalikan 100%. Nah, contoh soal dari persen volume yaitu 350 ml alkohol dicampurkan dengan 150 ml air. Tentukan kadar alkohol dalam larutan. Nah, cara mencarinya yaitu kita masukkan ke rumus yang telah kita ketahui tadi. Persen alkohol sama dengan 350 ml per 500 ml dikalikan 100% sama dengan 70%. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu molaritas. Pengertian molaritas. Molaritas merupakan salah satu ukuran kelarutan yang menyatakan jumlah mol suatu zat per volume larutan. Molaritas ini disimbolkan dengan huruf M besar dengan satuannya milar atau M yang setara dengan mol per liter. Volume 1 liter larutan adalah volume zat terlarut dan volume pelarutnya. Molaritas dinyatakan dengan rumus berikut. Rumus umum dari molaritas yaitu M sama dengan massa T per massa molar dikalikan 1000 per mililiter larutan. Nah, di sini ada rumus untuk mencari volume liter, yaitu M sama dengan N per V, atau bisa juga menggunakan N sama dengan gram per massa molar. Nah, ada lagi nih rumus untuk mencari molaritas, yaitu M sama dengan massa atau gram per massa molar dikalikan 1000 per V. Di sini kita mempunyai contoh soal dari molaritas. Dengan soal berapa molaritas larutan glukosa C6H12O6
yang dibuat dengan melarutkan 18 gram glukosa dalam air hingga volume larutan menjadi 250 ml dengan ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Diketahui massa glukosa atau massa zat terlarut sama dengan 18 gram. Nah, di sini kita mencari massa molar dari glukosa dengan cara 6 dikali 12 ditambah 12 dikali 1 ditambah 16 dikali 6 sama dengan 180 gram per mol. Dengan volume larutan sama dengan 250 ml. Yang ditanya yaitu molaritas. Untuk bisa menyelesaikan soalnya, kita masukkan ke dalam rumus yang kita punyai. M sama dengan massa zat terlarut per massa molar zat terlarut dikali 1000 per volume larutan atau mililiter. M sama dengan 18 gram per 180 gram per mol dikali 1000 per 250 ml. Di sini kita akan membagikan 18 dibagi 180 gram per mol, kita mendapatkan hasilnya 0,1 dikali 1000 dibagi 250, kita mendapatkan hasilnya yaitu 4. Jadi 0,1 dikali 4 kita akan mendapatkan 0,4. Nah, hasil dari soal yang kita punya tadi yaitu 0,4 mol per liter. Berarti molaritas larutan glukosa adalah 0,4 m. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.